Swastiastu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pandey Gede Griarta Hardi Prana, atau kalian bisa panggil saya dengan Dedek Arta. Nah, di video tugas lain kali ini yaitu mengenai tugas ekonomi, yaitu mempresentasikan proposal usaha dengan judul mengembangkan usaha paket es Ubud dan sate lilit di SMA Negeri 4 Denpasar. Sebelumnya itu, saya doakan buat teman-teman dan Pak Guru yang menonton video ini sehat selalu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Es kuwut dan sate lilit adalah salah satu makanan dan minuman yang sangat populer dan digemari oleh masyarakat di Bali. Sate lilit sendiri bisa dijadikan sebagai camilan ataupun lauk sebagai teman dari nasi. Es kuwut juga menjadi minuman pelepas dahaga dan membuat kita kembali menjadi segar. Di SMA Negeri 4 sendiri, minuman es kuwut dan sate lilit juga menjadi salah satu pilihan terfavorit, khususnya untuk kalangan anak-anak kelas 10. Ini dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan oleh salah satu guru ekonomi, yakni Pak Idewa Made Bagus Kasumajaya, di mana hasil survei tersebut menyatakan sejumlah 120 siswa dari 249 siswa atau sekitar 48,8% yang melakukan voting menyukai es kuwut sebagai pilihan minuman pilihan mereka. Di samping itu, sejumlah 127 siswa dari 249 siswa atau sekitar 51,6% menyukai sate lilit sebagai pilihan makanan dengan mereka. Maka daripada itu, dalam proposal ini penulis atau saya sendiri tertarik untuk mengembangkan usaha paket es kuwut dan sate lilit di SMA Negeri 4 Denpasar. Selain itu ada juga untuk detail proposal usaha ini yang bisa dijelaskan lebih rinci pada bagian berikutnya. Oke, lanjut ke bagian rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini yaitu penulis berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama itu, usaha dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Nah, untuk di bagian B yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini, yang pertama, mendapatkan profil usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang kedua, mengetahui keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Yang bagian C, yaitu manfaat penulisan. Nah, di manfaat penulisan ini yang pertama itu hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan untuk mengembangkan ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, hasil temuan dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para peneliti yang tertarik tentang pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebagai sumber referensi sebagai bukti empiris penelitiannya. Yang ketiga, hasil produk dari penulisan proposal ini bisa digunakan oleh para guru ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Yang terakhir, hasil produk ini bisa digunakan oleh siswa sebagai sarana belajar bisnis UMKM dengan nilai tambah pelajaran dari integrasi ilmu-ilmu terapan yang terkait dalam pendidikan kurikulum sekolah penggerak. Lanjut ke bagian D, yaitu definisi kata kunci. Yang pertama ini ada usaha. Usaha yang dimaksud di sini adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM, di mana fokus utamanya adalah menjual makanan dan minuman ringan dengan sistem pre-order. Yang kedua ada es kuwut. Es kuwut yang dimaksud di sini adalah es kuwut mentimun. Menurut Orami tahun 2022, es kuwut mentimun adalah salah satu varian es kuwut yang dikombinasikan dengan buah timun dan air gula. Dalam proposal usaha ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha minuman ringan yang bernama es kuwut mentimun. Yang ketiga di sini ada sate lilit. Sate lilit yang dimaksud di sini adalah sate lilit ayam sambal kacang.
Menurut Raida tahun 2021, sate lilit ayam sambal kacang adalah sate lilit yang diolah dari daging ayam dan dihidangkan dengan saus sambal kacang. Dalam proposal ini, penulis berusaha mengembangkan proposal usaha makanan ringan yang bernama sate lilit ayam sambal kacang. Lanjut ke bagian kajian pustaka. Yang pertama di sini yaitu es kuwut dan inovasinya. Selain es campur dan buah, es kuwut juga mudah dibuat. Minuman segar yang berasal dari Bali ini mampu menghilangkan dahaga saat tenggorokan terasa kering. Tidak kalah segar dibanding minuman lain, es kuwut punya perpaduan rasa manis dan asam. Tak hanya tersedia di Pulau Dewata saja, es kuwut ini sering dijual di warung hampir di seluruh Nusantara. Kuwut sendiri sebenarnya berarti kelapa. Es segar satu ini biasanya terbuat dari melon, selasi, kelapa muda, dan dikucuri jeruk nipis. Melihat bahannya saja sudah menggiurkan. Jadi daripada sekedar membayangkan, langsung saja membuat es kuwut sendiri di rumah. Cara membuatnya simpel dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang pertama ini untuk inovasinya menurut Hardian tahun 2020 terdapat 10 resep es kuwut yang segar, nikmat, dan praktis. Adapun 10 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada es kuwut khas Bali. Yang kedua es kuwut merah. Yang ketiga es kuwut timun. Yang keempat es kuwut melon. Yang kelima es kuwut praktis. Yang keenam ada es kuwut nata de coco. Ya, seperti ini dia tampilannya. Lalu ada es kuwut orange. Ada es kuwut rumput laut. Ada es kuwut agar-agar seperti ini, dan yang terakhir yaitu es kuwut air kelapa muda. Di samping itu ada Orami tahun 2022 yang merinci 6 resep es kuwut Bali haus mendadak hilang sebagai berikut. Yang pertama itu es kuwut Bali. Yang kedua es kuwut mentimun. Yang ketiga es kuwut belewah. Yang keempat es kuwut lici. Yang kelima es kuwut senja, dan yang terakhir yaitu es kuwut rumput laut. Lalu ada Rafikwa 2021 menjabarkan 7 resep es kuwut yang segar menggiurkan untuk buka puasa sebagai berikut. Yang pertama itu ada es kuwut klasik, ada es kuwut nanas jelly, ada es kuwut timun, lalu ada es kuwut nata de coco, ada es kuwut mangga chia seed, ada es kuwut melon madu. Yang ketujuh ada es kuwut es krim vanila. Wow, es krim ya. Nah, dari uraian di atas terdapat 26 inovasi es kuwut yang bisa dikembangkan. Es kuwut bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti biji selasi, irisan timun, lici, mangga, belewah, jeruk nipis, melon, dan es krim vanila yang sangat unik menurut saya ya. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha minuman es kuwut mentimun karena cara pembuatan yang sederhana dan mudah dikerjakan. Nah, untuk membuat es kuwut mentimun ini, saya akan menjabarkan bahan-bahannya. Bahan yang pertama itu ada 2 buah mentimun ukuran sedang, 1 sendok makan biji selasi kering, rendam dengan air hangat lalu ditiriskan. Lalu yang ketiga ada 50 ml sirup rasa melon. Lalu ada 500 ml air kelapa muda, 200 ml air mineral, 1 bungkus nata de coco, dan 1 buah jeruk lemon yang airnya diperas. Ya, untuk cara membuat atau langkah-langkah. Yang pertama itu kupas kulit mentimun dan pisahkan dengan bijinya. Serut mentimun dengan parutan lalu disisihkan. Yang kedua, siapkan wadah berukuran besar. Tuang air kelapa, air mineral, sirup melon, dan perasan lemon. Aduk rata dan koreksi rasanya. Yang ketiga, masukkan serutan buah mentimun, kelapa muda, dan nata de coco. Lalu diaduk rata. Yang terakhir, tambahkan es batu sesaat sebelum disajikan. Bagaimana? Sangat gampang bukan untuk membuatnya? Dan bahan-bahannya saja sudah simple. Ya, tentu saja untuk membuatnya sangat mudah. Oke, langsung kita masuk ke inovasi yang kedua.
Inovasi yang kedua di sini yaitu sate lilit dan inovasinya. Dikenal sebagai makanan khas Bali, sate lilit cenderung unik dibandingkan jenis sate lainnya. Bukan dengan tusuk sate dari lidi atau bambu, sate lilit menggunakan batang serai sebagai tusuk satenya, sehingga aromanya bisa wangi. Sate lilit dapat dibuat dari berbagai daging, mulai dari sapi, ayam, dan ikan. Tapi ada pula yang membuatnya dari tempe dan jamur. Biasanya kreasi sate lilit dari tempe dan jamur jadi favorit bagi para vegetarian. Mengonsumsi sate lilit biasanya dilengkapi pula dengan nasi campur serta lauk lainnya. Sehingga setiap menyantap hidangan satu ini dijamin perut auto kenyang, bos. Cara membuatnya pun cukup mudah, menggunakan bahan-bahan sederhana loh. Buat penggemar sate lilit nih, bisa membuatnya sendiri di rumah untuk dimakan bersama keluarga. Nah, untuk inovasi pertama yaitu menurut Raida tahun 2021 terdapat 13 resep kreasi sate lilit berbagai bahan harum dan menggugah selera. Banyak sekali ya, ini 13 resep. Ada 13 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu ada sate lilit ikan. Yang kedua ada sate lilit Bali. Yang ketiga sate lilit tanpa kelapa. Yang keempat sate lilit ayam. Yang kelima sate lilit ayam tanpa tepung. Yang keenam sate lilit yang biasa ya. Lalu ada sate lilit ikan patin yang ketujuh. Seperti ini dia tampaknya. Lalu ada sate lilit super simple yang ke-8. Yang ke-9 ada sate lilit low kalori. Lalu ada yang ke-10 sate lilit ayam sambal kacang. Dan yang ke-11 yaitu sate lilit ikan tenggiri. Lalu ada sate lilit jamur tiram. Dan yang ke-13 yaitu sate lilit tempe. Selanjutnya menurut Pinjungwati tahun 2021 terdapat 5 resep sate lilit khas Bali yang bisa dibuat sendiri di rumah. Adapun 5 kreasi tersebut yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama ada sate lilit ikan tuna. Yang kedua ada sate lilit ayam. Ketiga sate lilit tahu. Yang keempat ada sate lilit tempe. Dan yang kelima yaitu sate lilit udang dan ikan. Lanjut ke inovasi selanjutnya, menurut Praban dari 2022 terdapat 6 resep sate lilit khas Bali yang bisa dibuat sendiri di rumah. Adapun 6 kreasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama itu sate lilit khas Bali. Lalu ada sate lilit sambal matah. Lalu ada sate lilit tempe. Lalu ada sate lilit ikan kakap. Ada sate lilit ikan tuna, dan yang terakhir yaitu sate lilit ikan gabus. Dari uraian di atas terdapat 24 inovasi sate lilit yang bisa dikembangkan. Sate lilit bisa dikembangkan dengan variasi yang beragam seperti daging ayam, daging ikan tuna, daging ikan tenggiri, ikan patin tadi yang disebutin, ada tempe, ada tahu, dan lain sebagainya, banyak tadi inovasi. Dalam proposal usaha ini, penulis tertarik dalam mengembangkan usaha makanan sate lilit ayam sambal kacang karena cara pembuatan yang sederhana dan mudah dikerjakan. Ini dia sate lilit ayam sambal kacang. Untuk bahan-bahannya di sini yaitu ada 500 gram ayam filet, 4 sendok makan kelapa parut sangrai sebentar, 10 batang serai yang putihnya saja yang diambil, lalu minyak goreng secukupnya untuk menumis. Itu untuk bahan-bahan dasarnya. Untuk bahan bumbu halus ada 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 7 cabai merah keriting, 2 cm kunyit bakar, 3 butir kemiri sangrai, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula jawa. Untuk bahan bumbu sambal kacangnya ada 500 gram cabai rawit, 100 gram kacang tanah, 200 ml air panas, 2 siung bawang putih, setengah sendok teh garam,
3 sendok makan gula merah, dan minyak goreng secukupnya. Nah, untuk cara membuat atau langkah-langkahnya itu, yang pertama, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu tumis bumbu halus sampai harum dan matang, lalu matikan api. Tunggu sampai bumbu dingin. Haluskan ayam dengan food processor, lalu tambahkan kelapa dan bumbu halus yang sudah dingin ke dalam food processor sampai semua bahan tercampur rata. Yang ketiga, siapkan serai, likitkan bahan sate ke dalam batang serai, lalu lakukan sampai habis. Yang keempat, siapkan pemanggang anti lengket, panggang sate lilit sampai matang. Nah, itu untuk membuat satenya. Sekarang untuk membuat sambal kacangnya. Yang pertama, panaskan minyak, lalu goreng kacang tanah sampai matang dan kecoklatan, lalu ditiris. Yang kedua yaitu goreng bawang putih dan cabai, ditiriskan juga. Yang ketiga, haluskan kacang tanah, cabai dan bawang putih, tambahkan gula merah dan garam, lalu diulek sampai halus. Yang keempat, tambahkan air panas sampai tingkat kekentalan yang diinginkan. Yang kelima itu penyajian. Siapkan sate lilit beserta sambal kacang. Bagaimana? Apakah gampang dalam pembuatannya? Ya, kalau menurut saya sih gampang lah ya untuk membuatnya. Oke, itu dia untuk inovasi dari sate lilitnya. Nah, lanjut ke metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian. Yang pertama itu ada tindakan atau action research dengan rincian skema perencanaan planning, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Adapun rincian skema yang bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada planning atau perencanaan. Adapun perencanaan atau planning yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha es kuut mentimun dan makanan sate lilit ayam sambal kacang. Untuk resep es kuut mentimun dan makanan sate lilit ayam sambal kacang tadi bisa dilihat dari halaman 3 sampai 52. Untuk harga es kuut mentimun akan dijual sebesar 6.000 per porsi dan sate lilit ayam sambal kacang sebesar 8.000 per porsi. Untuk satu paketnya dijual dengan harga Rp12.000 sehingga bisa menghemat harga Rp2.000 dari harga ecerannya. Untuk penjelasan tentang fixed cost, variable cost, biaya produksi dan tabel gross profit atau net profit bisa dilihat lebih rinci pada bagian selanjutnya. Ya, yang di sini tabel pertama yaitu fixed cost atau FC. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa-sewa, gaji, asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Untuk tabelnya di sini yaitu ada sewa lahan dan gaji pegawai. Untuk sewa lahan di sini di Rp0 karena akan bekerja di lapangan sekolah. Untuk gaji pegawai sendiri tidak ada. Lanjut yaitu ada alat-alat mesin produksi. Yang pertama itu ada teko. Nah, untuk alat-alat mesin produksi yang di Rp0 ini itu karena alat-alatnya itu sudah ada sehingga tidak dimasukkan angka harganya. Untuk teko di sini yaitu jumlahnya ada 2. Lalu ada blender, ada sendok, ada pemanggang, toples gula, colokan listrik, box es, termos teh, penggorengan, spatula, dan sendok sayur. Dan untuk harganya sendiri fixed cost-nya total yaitu ada 103.000 ya. Lanjut ke variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel ini bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, upah lembur, dan komisi. Lanjut yaitu ada tabelnya. Itu tabel untuk harga bahan bakunya yang kita butuhkan untuk membuat minumannya. Yang pertama ada buah kelapa, lalu ada gula 1 kg,
biji selasih, air galon, ada es batu, dan mentimun. Untuk makanannya itu ada daging ayam dada, lalu ada kacang tanah, ada saus cabai, dan batang serai. Dan juga untuk minumannya di sini menggunakan gelas cup ukuran OS 14 yang yaitu dengan isi 100 cup. Tidak lupa untuk dalam pembuatan satenya itu ya, jangan lupa dengan isi gas tabungnya. Sehingga untuk biaya bahan baku per unitnya ini yaitu ada 2.196 untuk bahan baku per unitnya ini. Lalu masuk ke biaya overhead. Di sini ada jenis pembayarannya, yaitu ada asuransi, BPJS Kesehatan kelas 3, BPJS Ketenagakerjaan, biaya reparasi, biaya penolong. Ini tidak ada harga biayanya ya. Lalu untuk totalnya itu karena di sini dijual porsi 150 dikali 4 dapat 600. Sehingga biaya overheadnya per unit itu karena di sini 0 jadi ya tetap jadi 0. Lalu untuk tabel harga untuk tabel harga pokok produksi atau HPP, yaitu untuk biaya bahan baku per unit tadi yaitu 2.196, kalau ada biaya overhead per unitnya itu tadi 0, sehingga harga produksi ditambah biaya overhead jadi ya 2.196 rupiah. Sehingga untuk keuntungan yang diinginkan yaitu 250%, sehingga mendapatkan 5.491. Hingga harga pokok produksi atau HPP-nya yaitu menjadi 7.687 rupiah. Masuk ke tabel kalkulasi biaya produksi. Ya di sini penulis atau saya menginginkan untuk menjual jumlah produksinya yaitu 100, sehingga ya ini ada tabelnya itu fixed cost-nya jika dijual 100 dia ada di 103.000 rupiah. Untuk fixed cost-nya yaitu ketika dijual jumlah produksinya 100 yaitu 219.633 rupiah. Untuk total cost atau TC yaitu 322.633 rupiah. Marginal cost 197.170 rupiah. Average total cost 3.226 rupiah. Average fixed cost-nya 1.030 rupiah dan average variable cost-nya 2.169 rupiah. Untuk tabel yang keempat yaitu tabel kalkulasi gross profit dan net profit. Di sini juga sama yaitu jumlah produksinya 100, sehingga untuk harga bahan baku per unitnya yaitu 219.633 rupiah. Harga pokok produksi atau HPP-nya 603.992 rupiah. Gross profit atau laba kotor per unit produksinya yaitu 384.358 rupiah. Gross profit marginnya di sini yaitu 64%. Net profit dipotong komisi Grab sehingga mendapatkan 269.051 rupiah. Net profit dipotong komisi GoFood 20% mendapatkan 307.487 rupiah. Net profit margin dari GrabFood yaitu 45% dan net profit margin dari GoFood 51%. Lalu ada tindakan atau action. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatannya adalah analisis potensi, masalah, dan kebutuhan. Dimulai dari bulan Januari 2022 minggu pertama dan kedua. Penyusunan proposal dari Januari 2022 minggu ketiga dan keempat. Kegiatan jual beli di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yaitu dari Januari 2022 minggu keempat dan di bulan Februari 2022 yaitu dari minggu pertama sampai minggu keempat kegiatan jual belinya. Untuk pembuatan draft laporan proposal itu dari Februari 2022 minggu keempat sampai Maret 2022 minggu kedua.
Penyusunan laporannya yaitu dari Maret 2022 minggu ketiga dan publikasi laporan proposalnya di bulan Maret 2022 minggu ke. Yang ke C, pengamatan atau observation. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 dapat meningkatkan dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas. Yang bagian ke D sekaligus bagian terakhir yaitu refleksi atau reflection. Hasil refleksi dari proposal usaha ini masih dalam pengembangan dikarenakan masih dalam tahap perencanaan, yang dimana sebenarnya proposal usaha kegiatan jual beli ini sudah direncanakan, akan tetapi kasus COVID yang sempat kemarin itu naik sehingga tatap muka di sekolah itu dikembalikan menjadi daring. Nah, ya semoga dengan usaha ini dapat memberikan hasil yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengembangan kegiatan wirausaha sekolah penggerak. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Sebelum penutup, saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih, salam penutup, bye-bye.